Ya. Oke, kita mulai ya, Astisa. Ya baik, malam ini saya mengangkat tema yaitu sempat ya keluar ya. Saya mengangkat tema yaitu audit eskalasi harga satuan pekerjaan konstruksi. Sebelum kita masuk audit, tentu kita lebih menyamakan persepsi yang sharing bahwa kita harus mengenali bagaimana eskalasi harga dan mengenali bagaimana tata cara perhitungan eskalasi harga. Jadi saya mengambil tema ini karena beberapa pekerjaan yang saya amati tata cara menghitung eskalasi harga kurang memadai ya, kurang memadai. Maka dengan adanya sharing materi ini semoga bisa saling tukar menukar ya, pengalaman dan lain-lain ya. Baik, materi malam ini adalah eskalasi harga ya, penyesuaian harga satuan. Bagaimana memahami adendum kontrak ya, penyesuaian harga satuan konstruksi tersebut ya. Jadi kita akan bahas ya, ada dasar hukumnya, dengan kriteria penyesuaian harga dan metode auditnya ya. Jadi dasar hukumnya kita lihat di SPIP ya. SPIP 10 tahun 2018 pasal 37 Perpres 16 tahun 2021 termasuk salah satu khusus kontrak ya. Jadi itu di salah satu kontrak memang di dalamnya belangko atau MDP-nya itu sendiri sudah jelas ya, masih kosong. Tinggal kita melihat kriteria apa saja yang sampai kita melakukan ya, ingin menghendaki pekerjaan itu dilakukan penyesuaian harga pelaksanaan itu sendiri. Jadi persyaratan penyesuaian harga ya kita lihat di peraturan Presiden yang 16 tahun 2018, 12 2021, termasuk juga peraturan LKPP ya nomor 12 tahun 2021 di lampiran 2 ya untuk pekerjaan konstruksi dan konsultan. Kurang lebih ada 7 poin ya, ada 7 poin tentang persyaratan dan perhitungan penyesuaian harga. Pertama, penyesuaian harga diberlakukan. Ya. Jadi penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak tahun jamak. Jadi kata kuncinya adalah kontrak tahun jamak. Itu bisa dilakukan penyesuaian harga. Kalau di rancangan kontrak ya dalam bentuk draft MDP, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak, kriterianya bahwa pekerjaan itu bukan tahun jamak, maka tentu tidak bisa melakukan penyesuaian. Itu pertama. Yang kedua, masa pelaksanaannya lebih dari 18 bulan. Jadi harus lebih dari 18 bulan masa pelaksanaan konstruksinya. Ya kalau di bawah dari 18 bulan, tetapi tahun jamak, maka kriteria perhitungan penyesuaian harga itu tidak masuk di ketentuan ini. Yang selanjutnya, penyesuaian harga itu dimaksud pada huruf A ini, huruf A, diberlakukan ya di bulan ke-13 sejak pelaksanaan pekerjaan.
Yang ketiga adalah penyesuaian harga satuan itu berlaku untuk seluruh, jadi untuk seluruh mata pembayaran. Jadi untuk seluruh mata pembayaran, baik itu pekerjaan persiapan, baik itu pekerjaan inti ya, pekerjaan utama atau main projectnya, tentu bisa dilakukan penyesuaian. Ya, kecuali komponen keuntungan, keuntungan biaya tidak langsung ya, overhead cost. Jadi keuntungan itu sendiri beda ya dengan overhead cost. Dan harga satuan timpang. Nah, harga satuan timpang ini tidak bisa dilakukan penyesuaian harga karena harga satuan timpang yang melebihi ya. Jadi yang melebihi HPS ya, yang melebihi HPS, penawaran penyedia yang melebihi dari HPS 110%, maka tidak bisa dilakukan penyesuaian harga itu sendiri ya, penyesuaian harga karena ketika Pokja pemilihan pada saat melakukan klarifikasi, menemukan ada harga satuan ya, harga satuan berarti harga per item pekerjaan ya, per item pekerjaan ditemukan ada penawaran yang melebihi ya, penawaran yang lebih dari 110% dari harga satuan yang sudah ditetapkan oleh BPK, maka ya dilakukan klarifikasi dan negosiasi. Apabila dibuktikan bahwa harga tersebut tidak timpang, artinya bisa disajikan bukti-bukti bahwa harga tersebut melebihi dari harga dari BPK, maka tetap dimasukkan dalam lampiran A ya, di lampiran A bahwa penawaran penyedia ya tidak 110 itu tidak timpang. Yang keempat adalah penyesuaian harga satuan diberlakukan dengan jadwal pelaksanaan yang tercatat dalam kontrak. Jadi penyesuaian harga itu diberlakukan sesuai dengan jadwal waktu. Jadi jadwal waktu yang pelaksanaan kontrak bisa kita lihat. Misalnya pekerjaan persiapan atau pekerjaan pendahuluan. Nah, pekerjaan pendahuluan di sini ya umumnya dalam itu mobilisasi peralatan atau demobilisasi, mobilisasi peralatan, pembuatan barak, pembuatan direksi kit, macam-macam ya. Termasuk mobilisasi bahan atau material, mobilisasi tenaga kerja, perorangan dan lain-lain. Jadi kalau kita bisa lakukan penyesuaian terhadap mulai pekerjaan persiapan, pekerjaan utama sampai PHO, maka penyesuaian harga bisa dilakukan. Yang kelima adalah penyesuaian harga bagi komponen pekerjaan dari luar negeri menggunakan indeks penyesuaian harga dengan negara asal barang tersebut. Terakhir adalah 6 ya, jenis pekerjaan dengan harga satuan baru. Jadi ada jenis pekerjaan. Jadi penyesuaian harga ini juga ya berkaitan juga jenis pekerjaan baru dengan harga satuan yang baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga di bulan ke-13 setelah ditandatangani kontrak tersebut ya, adendum kontrak. Nah, selanjutnya adalah indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan kesalahan penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan. Jadi ada 7 poin ya untuk menjadi persyaratan dan perhitungan kita untuk penyesuaian harga. Selanjutnya kriterianya apa? Ya, tadi diberlakukan terhadap kontrak jamak dan jenis kontrak harga satuan ya. Jadi cuma diberlakukan untuk kontrak jamak dan kontrak ya, jenis harga satuan. Artinya apa? Jika kontrak itu gabungan lumsum dengan harga satuan, maka tidak berlaku. Jadi khusus untuk jenis kontrak harga satuan. Karena volume, karena kuantitas dimensinya itu sifatnya perkiraan dan pembayarannya berdasarkan waktu ya, barang atau bahan atau material ya yang terpasang gitu. Nah, kalau kontrak harga satuan ini khusus ya. Kalau harga satuan ini kan pekerjaan konstruksi ya, pekerjaan konstruksi konvensional ya, berdasarkan konstruksi konvensional. Sedangkan kalau pekerjaan daerah rancang bangun desain and build dia bisa kontrak lumsum ya, kontrak lumsum.
namun pembayarannya bisa berdasarkan harga satuan atau gabungan ya, harga satuan dengan lensor itu sendiri. Nah, atau kontrak berdasarkan waktu penugasan. Nah, kontrak berdasarkan waktu penugasan ini khusus untuk siapa? Untuk konsultan pengawas, konsultan pengawas konstruksi atau konsultan manajemen konstruksi. Karena kontrak konsultan pengawas atau kontrak konsultan manajemen konstruksi itu berdasarkan kontrak waktu penugasan. Jadi ini catatan bahwa cuma dua, yaitu kontrak pekerjaan konstruksi konvensional ya di luar dari DB ya, desain and build, atau kontrak konsultan konstruksi waktu penugasan ya, pengawasan ya. Jadi kontrak berbasis sistem itu untuk khusus untuk pekerjaan perencanaan atau perancangan konstruksi. Nah, tata caranya perhitungan penyusunan harga harus dicantumkan secara jelas dalam dokumennya, dokumen pembelian atau perubahan dokumen yang merupakan bagian dari itu. Jadi penyusunan harga ya, penyusunan harga jenis pengadaan ya. Jadi di rancangan kontrak ya sudah saya sebutkan bahwa harus tahun jamak ya, pelaksanaannya 18 bulan mulai bulan ke-13 ya, bukan komponen keuntungan, juga bukan ya tidak langsung dan tidak harga satuan timpang ya. 110 ya. Nah, jenis kontrak ya yang saya sebutkan tadi untuk harga satuan ya, jasa lainnya atau pekerjaan konstruksi atau waktu penugasan ya, jasa konsultan atau jasa konsultan non konstruksi. Jadi membedakan ya, tahun jamak ini ya, tahun jamak yaitu kontrak pengadaan yang dibebani tahun anggaran ya, 1 tahun anggaran lebih, berarti harus mendapatkan persetujuan sebagai lembaga yang berwenang ya, lembaga yang berwenang. Nah, untuk pekerjaan di APBD ya tentu persetujuannya di mana? Untuk persetujuannya di DPR ya, supaya di tahun berikutnya sudah tersimpan, sudah diingat oleh pihak DPR bahwa masih ada pekerjaan tahun jamak ya, tahun jamak yang menurut Permendagri ya 77 tahun 2020, PP 12 tahun 2019 dan peraturan Menteri Keuangan ya. Jadi kalau peraturan Menteri Keuangan ini kalau sampai PA level menteri maka sampai 100 miliar. Kalau di level di atas 100 miliar maka persetujuannya adalah Menteri Keuangan ya, Menteri Keuangan. Jadi kalau untuk kontrak tahun jamak ini ya pekerjaan yang lebih 12 bulan ya, 12 bulan atau lebih 1 tahun anggaran. Pekerjaan yang memberikan manfaat ya lebih apabila dikontrakkan untuk waktu lebih 1 tahun anggaran, paling lama 3 tahun anggaran ya. Jadi ketentuan ini berlaku untuk kepala daerah ya. Jadi untuk kepala daerah yang batas waktunya tidak melebihi dari tahun kontrak tahun jamak ya. Jadi ini ketentuan ini untuk kepala daerah yang tidak melebihi 3 tahun ya. Misalnya ya di tahun 2022 ini tidak boleh lagi di 2023 ya. Jadi khusus ya 2 tahun saja. Nah, bagaimana caranya? Jika ya seperti di DKI ya, kemarin seperti di DKI dipermasalahkan oleh KPK, bahwa masa jabatan Gubernur Anies Baswedan ya untuk pekerjaan apa ya? Ada pekerjaan tahun jamak ini dipermasalahkan. Sebenarnya bisa saja ya dipotong saja menjadi 2 tahun. Nanti tahun berikutnya untuk PJ kepala daerah dilanjutkan untuk tahun anggaran tunggal. Jadi bisa saja dipending ya menjadi 2 tahun anggaran sepanjang tidak melewati masa jabatan kepala daerah. Nah, kalau harga satuan ya jelas bahwa harga satuan itu yang tetap untuk setiap satuannya. Jadi harga satuan itu harga satuan yang tetap untuk setiap tahun satuannya atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu. Nah, spesifikasi tertentu inilah misalnya ya pekerjaan pemasangan pancang ya, pemasangan pancang di mana pancang tersebut kan kita tidak bisa tahu ya volume atau ke kuantitas yang pasti.
Semua berdasarkan perkiraan. Sekalipun kita bisa temukan bahwa ada data sondir, ada soil test, namun itu juga tidak bisa dipastikan. Maka harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi tertentu. Jadi spesifikasi tertentu seperti pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tadi beton percetakan misalnya, atau penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu juga. Jadi harga satuan ini ya volume dan kuantitasnya masih perkiraan. Jadi kalau kita dapat kontrak semua volume muncul, ya semua volume muncul, kemungkinan itu harga satuan ya, kemungkinan harga satuan. Tapi harus diklarifikasi apakah itu harga satuan atau lump. Nah, perhitungan lump ya, dia punya satuan lump itu kan pasti LS ya. Tapi kadang-kadang kita melihat kontrak juga semua harga satuan ya, padahal lump. Nah, pembayaran berdasarkan pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan, nilai kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan selesai. Artinya apa? Ya, bisa di akhir kontrak nanti ada adendum akhir kontrak. Adendum akhir kontrak memastikan bahwa semua yang terpasang itu dibayar sesuai dengan kuantitas dan mutu. Jika nilai kontrak awal misalnya 1 miliar. Nah, ketika dihitung pengukuran bersama ditemukan 800 juta, maka dilakukanlah adendum kontrak. Maka ketika adendum kontrak menjadi 800 juta, jadi dibayarkan 800 juta, bukan dibayarkan 1 miliar itu sendiri ya. Jadi ini maksud nilai kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan selesai. Artinya yang terpasang itulah yang dibayar ya sesuai dengan mutu dan kuantitas ya. Nah, waktu penugasan, pekerjaan yang ruang lingkupnya belum didefinisikan secara rinci. Ya, ini untuk konsultan ya. Pekerjaan yang ruang lingkupnya belum didefinisikan dengan rinci dan atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. Nah, untuk pekerjaan konsultan pengawas atau konsultan MK, manajemen konstruksi, misalnya pekerjaan gedung di atas 4 lantai dengan volume 5.000 ya meter persegi, maka itu untuk MK ya. Kalau untuk konsultan pengawas, maka memang kita konsultan pengawas kita tidak bisa definisikan dalam bentuk secara pasti di KAK. Kenapa? Karena penugasan konsultan pengawas dia terakhir ya sampai di PFHO, serah terima terakhir. Nah, ruang lingkupnya apa? Pekerjaan-pekerjaan yang diawasi oleh konsultan pengawas ya, konsultan pengawas itu secara waktu ya tidak bisa didefinisikan. Karena kenapa? Selalu ada perubahan-perubahan volume, perubahan waktu, perubahan spek dan lain-lain. Sehingga mendefinisikan secara pasti belum bisa ya kalau di konsultan pengawas. Jadi ruang lingkupnya belum dapat didefinisikan secara jelas. Nilai akhir kontrak tergantung lama penugasan. Jadi nilai akhir kontrak tergantung lama penugasannya. Ya, kalau dalam penugasannya 6 bulan ya, 6 bulan untuk masa pelaksanaan konstruksi dan 6 bulan lagi untuk pemeliharaan, maka bagaimana? Ya, berarti nilai kontraknya harus berdasarkan waktu penugasan ya. Jadi penugasannya 6 bulan, berarti setiap bulan bisa kita tugaskannya per satu kali misalnya. Jadi banyak kesalahan menyusun anggaran untuk konsultan pengawas karena semua dibayarkan 6 bulan, meninggalkan masa pemeliharaan yang 6 bulan berikutnya. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Nah, pekerjaan yang ruang lingkupnya kecil, jangka pendek, di mana kompensasi itu berbasis harga, ya jadi berbasis per jam, per hari, per minggu, dan per bulan. Pekerjaan yang umum, ya, yang tidak umum atau spesialis membutuhkan keahlian khusus, itu untuk penugasan. Jadi ini perhitungannya ya. Jadi ketika kita ingin melihat bahwa bagaimana rumus penyesuaian harga satuan dengan menggunakan rumus ya HN ya. HN ini nanti kita praktekkan ya. Harga satuan pada satuan pekerjaan dilaksanakan ya rumusnya, dan rumus penyesuaian harga ya, penyesuaian harga nilai kontrak itu sendiri. Nilai kontrak
koefisiennya. Koefisien tetap terdiri dari keuntungan dan overhead. Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran ya. Komponen keuntungan dan overhead itu 15%. Jadi ada yang 15% juga. Nah, untuk koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan alat kerja itu dijumlahkan ya, dijumlahkan. Nanti kita praktekkan saja harga satuan penawaran, indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan ini. Jadi nanti memang kita harus melihat ya, kita harus melihat indeks ya, indeks di BPS ya. Indeks harga satuan harga komponen dan indeks harga perdagangan besar. Jadi kita bisa melihat di BPS tentang itu, indeks harga komponen dan indeks harga satuan besar ya. Oke, saya praktekkan ya. Kelihatan nasi saya? Ya Pak, kelihatan Pak. Mula-mula ya, yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kalau kita bisa mengaudit berarti harus pasti bisa menghitung ya, atau mengetahui tata cara perhitungan para PPK lah, para jadi jadi mula-mulanya kita harus seperti di materi slide tadi, maka mula-mulanya kita harus membuat tabel tentang sumber indeks penyelesaian harga ya, utamanya tenaga kerja, bahan material, bahan bakar ya, komponen material kuari ya. Ini sudah ada indeksnya ya, indeksnya komponen material ya, sangat aditif. Jadi normalnya kita harus menyusun ya ukuran indeks jenis kelompok dan mata pembayaran ya. Baru selanjutnya kita menyusun ya juga daftar simak pembayaran berdasarkan harga ya. Misalnya untuk pembayaran kontrak ya, kita bisa menyusun pembayaran harga berdasarkan kontrak ya, rumusan. Jadi metode auditnya itu kita memastikan bahwa dokumen ini harus ada pada saat PPK sudah selesai pekerjaan. Kalau untuk pekerjaan harga ya. Jadi nanti diambil contohnya. Nah, kita masuk di contoh perhitungan ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, misalnya ada pekerjaan ya, sama saja pekerjaan pengaspalan ya, pengaspalan di mana penyusunan harganya untuk pekerjaan asfal permukaan ACWC. Permukaan ACWC ini ya permukaan di atas lapis fondasi A ya, lapis fondasi A ada pekerjaan ACWC ya. Nah, misalnya data kontrak ya 2021 pemasukan penawaran ya, data kontrak, tahun jamak, rencana, koefisien bina marga. Jadi sumber datanya nanti diambil di BPS ya, BPS indeks harga pekerjaan besar tahun 2000 misalnya 2021 ya, 21.
Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena baru saja ada informasi dari narasumber bahwa perangkat yang digunakan narasumber sedang tiba-tiba ada gangguan. Jadi mohon untuk menunggu beberapa menit ya Pak untuk narasumber kembali bergabung. Jadi narasumber sementara mengusahakan untuk bergabung kembali di room Zoom. Jadi 5 juta saya katakan 2 juta lunas. 5 juta lunas. Kita mulai lagi ya. Ya, laptop sering dipakai ya. Sering dipakai. Oh, jadi kan saya co-host. Sudah, Pak. Oke. Ya, sorry ya. Ada gangguan ya. Jadi misalnya gini ya. Tadi yang misalnya komponennya ya, jadi komponen material itu banyak ya, ada aspal, ada semen, ada apa aja ya. Dan ini kode-kode indeksnya ini bisa dilihat di BPS ya.
BPS. Yang kedua tadi tentang ini, ya, ini kita bisa melihat ya, kita melihat bagaimana cara PPK yang mengendalikan kontraknya dalam hal penyelesaian pekerjaan ya, penyelesaian pekerjaan. Maka kita minta daftar simak ya, daftar simak pembayaran sesuai dengan harga penyelesaian ya. Daftar simak pembayaran dengan penyelesaian harga ya. Jadi kita bisa minta ini dokumen. Nah, contoh perhitungannya ya. Nah, jadi karena misal ya, misal di bulan ke-13 ya, bulan ke-13 tadi bulan ke-13 ya. Misalnya pekerjaan ya, kita ambil contoh saja pekerjaan permukaan ACWC 13 bulan, koefisien beda marga ya. Maka kita, misalnya nilai penawaran ya, saya ambil contoh nilai penawaran itu ya, untuk pekerjaan ACWC ini ya 76.000 ya. 76.000 meter persegi ya. Maka langkah yang harus dilakukan adalah memastikan ya, pertama komponen apa ya dalam bentuk simbol ini dengan indeksnya. Jadi untuk LO ini sendiri ya jenis barangnya indeks umum ya, umum. Yang kedua kita lihat, saya ambil contoh di inflasi di Kota Kendari ya, di Kota Kendari bukan inflasi ya, IHK ya, indeks harga konsumen ya. Misalnya batu split ya, jadi kita bisa lihat ya di batu split misalnya, saya buka lagi di batu split untuk split ton ya, saya buka Kota Kendari. Saya buka filenya dulu ya. Terus saya buka dulu ya. Saya buka data BPS. 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 Oh iya. Iya, Kota Kendari ya. Kota Kendari. Nah, jadi kita melihat indeks harga konsumen ya. Konsumen sudah kita lihat ya. Contoh kita ambil tadi saya apa, batu split ya, atau split stone misalnya, batu split ya. Tunggu. Oke, batu split ya. Kita klik batu. Batu ya. Indeksnya. Oh, tidak. Bukan indeks ya. Harga oh, tidak. Harga perdagangan besar ya. Perdagangan besar. Kota Kendari. Perdagangan besar. Perdagangan besar. Oh, bukan. Jadi kita lihat di perdagangan besar. Ya, oke. Batu. Kita klik batu ya. Jadi batu ya. Jadi batu kerikil ya. Jadi batu split itu bisa
batu untuk kerja konstruksi ya. Batu split itu untuk besar ya. Di Februari ya, di Februari. Kalau nilai indeks harga pedagang besarnya itu di Februari. Untuk batu fondasi beda batu split ya. Batu fondasi itu batu karang, batu yang dimensinya itu lebih dari batu split ya. Batu split itu batu yang dipecah-pecah ya, menjadi kerikil atau menjadi koral. Koral ini bisa dilihat seperti batu karang ya, koral. Misalnya ya ini 162 ya. Jadi dari indeks harga perdagangan besar untuk misalnya yang naik untuk pekerjaan, karena kita ketahui ya pekerjaan pengaspalan itu ada namanya pekerjaan berbutiran, artinya ada yang dimana agregat halus atau agregat kasarnya lebih kecil ya, lebih kecil dari split sendiri. Jadi dia kategori batu kerikil ya, batu kerikil kalau di harga, kalau di komponen ya, komponen bahannya yaitu dia termasuk, kalau batu split itu batu kerikil ya. Jadi 0,26 ya. Jadi kita melihat ya semua jenis-jenis bahan apabila dia mengalami kenaikan ya, maka kita lihat di indeks harga perdagangan besar ya. Itu berarti 1,2 ya. Nah, nanti kita kembali. Mana XL-nya tadi? Recording in progress. Apa sih saya? Ini sih. Nah, ya dulu. Jadi setiap indeks-indeks ini, nilai-nilai ini ya, itu kita merujuk pada sesuai ketentuan ya. Indeks harga satuan, indeks harga perdagangan besar ya. Kalau aspal tadi 1,9 ya. Saya ubah lagi ya. Kalau aspal ini ya, ini kan batu kerikil ya. Ini untuk di bulan, sampai contoh saja di bulan Februari 2021. Aspal 1,913 ya. Batu kerikil ya pasti bentukan kerikil ya, agregat halusnya. Untuk pekerjaan lastom ACWS ini ada agregat halusnya, agregat kasar ya. Jadi ada agregat kasar juga ya itemnya. Untuk kita lihat di RAB. Jadi ini ya. Ini dipindahkan di tabel ya, di tabel contoh perhitungan tadi. Perhitungan ya, jadi dipindahkan. Nah, setelah dipindahkan sendiri kita masuk di perhitungannya. Bagaimana sih menghitung? Memang agak cukup rumit ya, tapi ini kertas kerja yang akan saya bagikan ya. Di bulan Mei tadi 104 ya indeksnya di Mei ya, di Mei. Jadi kita melihat indeks di bulan berdasarkan bulan ya. Jadi berdasarkan bulan ya, untuk L ya, apa tuh L tadi? Nah, kita lihat ya, ketentuannya ya. L itu berkaitan dengan tenaga kerja ya. Jadi L itu adalah tenaga kerja ya. Berarti diperhitungkan tenaga kerja. M1 ya, M1 kita bisa lihat juga. M1-nya ya bisa komponen material ya, kuari ya, bahan galian sejenis ya. Yang duanya ini M1B ya, batu split ya, batu pecah yang tadi. Jadi kita lihat ya. Jadi disusun berdasarkan kapan kita melakukan penyelesaian harga ya, misalnya penyelesaian harga di bulan Mei.
dilaksanakan di bulan Mei, mulailah berkontrak ya. Ada yang kontrak. Ini M1-nya, M2-nya, kalau M3 ya, tidak termasuk bahan. Kenapa ini kosong? Karena tidak termasuk material yang atau tenaga kerja yang dilakukan penyesuaian. Jadi harga satuan 84 juta ini 48.000 dari perkalian ya, perkalian. Formula J35. Jadi perhitungannya sesuai ya, ada RAB yang nanti ditunjukkan. Jadi ini otomatis kalau kita ingin melakukan pemeriksaan terhadap eskalasinya, tentu kita harus membandingkan antara yang dicantumkan oleh PPK atau konsultan termasuk job kontraktor berdasarkan indeks ya, berdasarkan indeks. Ini perkara ini sudah terumus ya, koefisiennya sudah terumus, bisa teman-teman ambil saja dan saya berikan. Nah, untuk menghitung penyelesaian koefisien ya, koefisien sesuai surat Dirjen Bina Marga ya, tahun 2009 ya, kalau koefisien upah ya 0,06, koefisien bahan BBM misalnya 0,110 ya, koefisien bahan ya 0,19. Nah, ini 0,15 ini ya berarti 15% ya, atau keuntungan overhead ya. Maka untuk mencapai 1,0 maka 0,85. Nah, kalau untuk pekerjaan lainnya juga sama, ini formatnya baku ya. Baku. Kalau untuk bahan 1, 2, 3 ya, maka sudah terumus ya, sudah terumus ya. Koefisien upah, koefisien bahan, BBM, koefisien bahan 1, bahan 2, bahan 3 dibagi ya, ditambah dengan koefisien overhead dan keuntungannya. Jadi ini untuk hasil perhitungan koefisien apabila penawarannya koefisiennya ya, atau keuntungannya adalah dengan overhead adalah 15%. Kalau keuntungan tidak sama 15% atau 10%, maka ini perhitungannya 0,10 ini kan ada 10% ya bagi 100. Ini bagus, ini ketentuan baku 90 ya. Ini diambil dari ini ya 90. Ini diambil dari ini ya 85 ya. Baginya menghasilkan 1,0. Nah, maka kita menggunakan rumus ya. Jadi ini sudah terumus. Nah, misalnya untuk pekerjaan ini ya, untuk pembayaran meter persegi ya, SP-nya ini 76835. Jadi penyelesaian harganya tadi 76835 ya. Formula standar ya. Berdasarkan hitungan. Jadi ini menghitung bukan dari overhead ya, overhead dengan profit sendiri ya. Profit. Ini ada kalkulasinya, sheet-nya. Pembayarannya. Jadi ini pekerjaan custom AC ya. AC, tenaga kerja, bahan ya, yang saya bilang tadi agregat kasar ya. Ada agregat halus, ada fillernya ya. Filler ini diperoleh dari ini filler debu ya, debu yang hasil pengolahan di AMP ya, filler aspal ya, well water, AMP-nya ini peralatan, komputer dan lain-lainnya. Ini contoh saja. Yang nilai harga satuan pekerjaannya untuk 1 meter persegi untuk pekerjaan permukaan AC/DC maka dia 76.835 rupiah ya. Untuk ini analisa ya. Jadi ini bukan RAB, bukan kuantitas tenaga, ini analisa. Kalau untuk hitungan pekerjaan konstruksi yang kuantitas dan harga, volumenya sudah muncul ya. Jadi ini baru analisa bahwa untuk pekerjaan
permukaan ACWC sendiri untuk 1 meter persegi membutuhkan 76.835 rupiah ya. Ini untuk hitungan luasannya ya, meter persegi. Jadi sudah terumur, bisa diambil saja. Bagaimana kita menyelesaikan harga. Jadi rumusnya ini agak banyak ya, agak banyak. Bisa dipindahkan saja. Rumusnya bahwa menurut ketentuan ya, tadi HN ya. Jadi dari mana ini HN? Ya, kita lihat di sini hitungan HN ya. HN-nya ini kan HN. Ada dulu ini HN. Ini dari mana ini? Dari hasil perhitungan ya. J14 ya. J14 Z ya, Z. Jadi 84 misalnya ya ini ya. 4 dari mana? Ini dari perhitungan ya. Pengurangan HS kurang hasilnya menghasilkan 8,517,99. Artinya apa? Belum bisa diadakan penyesuaian harga. Kecuali harga HN ini jauh lebih tinggi dari harga HS ya. Kalau dia lebih tinggi maka bisa dilakukan penyesuaian harga. Kalau dia lebih tinggi ya. Tapi kalau dia masih lebih tinggi harga satuan pekerjaan sebelum diadakan penyesuaian ataupun sebelum ada SK harga, maka kalau dia lebih tinggi ini maka tidak bisa dilakukan penyesuaian ya. Artinya apa? Setelah dihitung berdasarkan koefisien yang sudah ditetapkan, jadi ketentuan ini ya, diambil dari mana? Diambil dari mana supaya keterangannya? Diambil dari koefisien TPS ya, di KK dan harga satuannya, perdagangan ya, perdagangan IHPB ya. IHPB jadi semua angka-angka yang ada di sini, ya, angka-angka yang sampai di sini itu diambil dari indeks harga konsumen dengan indeks harga perdagangan besar. Itu yang paling penting, perdagangan besar, dan disusun berdasarkan sumber penyesuaian gini. Dan disusun berdasarkan komponen ini ya. Misalnya ya pekerjaan yang saya sebut tadi ya, harga satuan konsumen bulan Januari 2021 ya. Berdasarkan Kota Kendari misalnya, ya, Kota Kendari 2021. Indeksnya 1,03,58. Dan kita harus menyelesaikan berdasarkan rumus-rumus ya. Terusnya jadi kita memang harus menyusun ya, dan R-nya apa, F-nya apa ya. Ini kode indeks ya, kode indeksnya di indeks. Jadi kita bisa susun. Jadi angka-angka tersebut ya diperoleh dari harga di BPS itu sendiri. Demikian Aziza.
Baik, Pak. Oke, silakan Aziza. Ya, Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih untuk penyajian materinya, sekaligus tadi juga sudah ditampilkan contoh kerjanya ya Pak. Baik, langsung saja Bapak Ibu yang masih bergabung di room Zoom, silakan. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin berdiskusi dengan narasumber kita, silakan. Bisa dikirim pertanyaannya melalui kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Dan bisa juga untuk raise hand untuk Bapak Ibu yang ingin berdiskusi bersama dengan narasumber kita. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Silakan. Kalau tahu ada di luar dari ini juga bisa, silakan. Di luar dari materi ini silakan. Serta ada yang masih tersimpan. Di luar dari materi malam ini mungkin juga dipersilakan oleh narasumber kita, yaitu mengenai dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di instansi masing-masing. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Pak Muslim, mungkin Pak ada yang disampaikan Pak? Ya, baik. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan dengan narasumber kita. Baik itu terkait materi malam ini yang sudah disampaikan oleh narasumber, maupun juga materi di luar materi malam ini. Mungkin ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Bapak Ibu di salah satu instansi Bapak Ibu sekalian. Untuk materi malam ini sendiri yaitu audit adendum kontrak eskalasi harga satuan pekerjaan konstruksi. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Ini cukup Pak Sisa. Iya Pak. Ini cukup. Iya baik Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin jika tidak ada yang ditanyakan kepada narasumber, mungkin langsung saja Pak untuk closing statement-nya mengenai materi malam ini, materi pertama di periode 19. Ya, terima kasih Aziza ya. Ini sebenarnya materi tentang eskalasi harga ya. Mungkin kita tinggal memahami saja, membuka dokumen indeks ya, indeks harga, indeks harga bahan, material, termasuk tenaga kerja ya, peralatan yang bersumber dari BPS ya, BPS. Dan kita pindahkan di form yang sudah saya sajikan nanti dan akan diberikan. Di situ akan bisa melihat apakah PPK sudah sesuai menghitung eskalasi harga. Ya, itu pertama. Yang kedua, perhitungan eskalasi harga itu penyesuaian harga dengan kriteria yang baku ya. Pertama yang baku adalah tahun jamak. Tahun jamak juga harus diikuti 18 bulan pelaksanaannya. Dan dimulai penyesuaiannya di bulan ke-13. Yang keempat adalah jenis kontraknya. Untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya itu jenis kontrak harga satuan. Jadi bukan gabungan ya. Bukan gabungan. Untuk kontrak konsultan konstruksi dia berkaitan dengan waktu penugasan. Berarti dia khusus kontrak pengawas konstruksi ya, konsultan pengawas konstruksi atau kontrak
manajemen konstruksi. Jadi kontrak waktu penugasan itu dua saja. Ada dua jenis konsultan, yaitu pengawasan maupun manajemen konstruksi. Karena manajemen konstruksi akan berkaitan dengan pengawasan sampai FAO untuk pekerjaan gedung ya. Pekerjaan gedung lantai 4 ke atas. Dengan luasan 5.000 meter persegi. Yang terakhir adalah pembayaran berdasarkan penyelesaian harga dimulai atau dibayar berdasarkan perhitungan di bulan ke-13. Jadi tidak ada pembayaran di bawah bulan ke-13. Jadi disitulah mulai berlaku pembayaran atas penyelesaian harga. Yang terakhir, apabila ada eskalasi harga di mana harga tersebut melampaui 10% dari nilai kontrak, maka bisa diadakan dua hal ya, penunjukan langsung atau tender untuk pekerjaan lanjutannya, atau ya, kalau melampaui anggaran dia lebih dari 10% atau sampai 10%, sepanjang masih ada sisa tender, sisa pengadaan, bisa langsung dikontrakan ya, menjadi penambahan biaya. Kecuali anggaran tidak cukup tersedia, maka dikerjakan berdasarkan nilai kontrak yang sudah ada, sekalipun ada penyelesaian. Demikian yang bisa saya sajikan ya. Terima kasih Bapak Ibu yang hormati. Kita bertemu di materi berikutnya. Di materi berikutnya berkaitan dengan banyak hal ya. Lebih dan kurangnya saya serahkan kepada moderator. Ya baik Pak, terima kasih Pak untuk closing statement-nya. Semoga apa yang dibawakan oleh narasumber malam ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian yang mengikuti webinar malam ini. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi sampai jumpa kembali di webinar insya Allah besok malam ya Bapak Ibu dengan tema yang berbeda. Untuk temanya sendiri yaitu pengadaan langsung penyedia perorangan. Jadi jangan lupa pada Bapak Ibu sekalian untuk bergabung kembali di jam yang sama seperti hari ini. Baik, itu dari kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.